Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi cerita pendek. Mengidentifikasi cerita pendek. Yang pertama, kita lihat definisi cerita pendek. Dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Yang kedua, menurut H.B. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu ada perkenalan, ada pertikaian, dan ada penyelesaian. Yang ketiga, menurut T.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Baiklah, kita lanjutkan. Sini kita lihat perbedaan cerita pendek ya. Cerita pendek ada yang berdasarkan panjang pendeknya dan berdasarkan tema dan isi. Kalau berdasarkan panjang pendek, ada cerpen sangat pendek, ada cerpen panjangnya sedang, dan ada cerpen panjang. Yang berdasarkan tema dan isi, ada cerpen anak, ada cerpen remaja, dan ada cerpen keluarga. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Jadi, kalau mau baca cerita pendek, kita hanya sekali duduk, lalu kita baca beberapa menit, sudah selesai. Itu cerita pendek, ya. Tidak sampai berjam-jam, tidak sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan baca buku cerita tersebut. Jadi hanya sekali duduk, gitu ya. Karena sebentar, maka dikatakan sekali duduk. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Kemudian yang keempat, terdapat konflik. Setiap cerita itu pasti ada konflik ya, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Jadi pada cerpen, konflik tersebut tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku. Misalnya pelakunya sampai meninggal dunia apa gitu ya. Nah, tidak sampai seperti itu. Yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat, tidak sampai mendetail seperti roman atau seperti apa yang lainnya gitu ya. Jadi kalau cerpen hanya singkat saja. Nah, baiklah, yang selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Sini unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, ada unsur intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik diantaranya unsur intrinsik diantaranya adalah satu tema tema atau ide ya, ide
atau gagasan dalam sebuah penceritaan. Yang kedua, latar. Latar itu ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Yang ketiga, ada penokohan. Yang keempat, ada sudut pandang. Kemudian ada alur, ya, alur jalan cerita ya. Kemudian terakhir ada amanat. Unsur intrinsik ini pernah kita pelajari pada kelas 7. Nah, coba nanti dibuka-buka lagi pelajaran kelas 7-nya. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Dalam unsur ekstrinsik ada bahasa, ada latar belakang pengarang, ada nilai-nilai. Nilai-nilai di sini ada nilai pendidikan, ada nilai sosial, ada nilai budaya. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi mengidentifikasi cerpen ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan berikutnya. Terima kasih. Ntar kan? Belum di stop.